Iya, begitulah. Untuk hari ini di pendampingan 5, fokus pendampingan kita itu di refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, lalu diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana Lokakarya 3. Masih ingat? Rencana Lokakarya 3. Oke. Kemarin itu 4 ya? Yang diseminasi itu loh Bu. Iya. Rencana penerapan itu. Iya. Kemudian yang berbagi ketenangan sejawat itu loh. Iya. Dulu deh waktu itu di sini langsung apa dari enggak ya langsung. Kemudian nanti terakhir kita penilaian praktek coaching. Dan kemarin ini sudah dilaksanakan oleh Bu Nuril sebagai supervisor di pra observasi dan di observasi pembelajaran itu sudah dilakukan kemarin. Kemudian sekarang ini di hadapan PP itu ada pasca observasi berbasis coaching, dan ini langkah-langkahnya sudah sempat saya share yang berupa foto. Nah itu nanti ikuti alur itu saja, nggak usah mikir yang coaching itu harus virtual. Memang iya itu sudah sesuai sudah dan sudah dicontohkan. Nggak ada kan di modul seperti yang saya share itu? Tidak ada. Kemudian yang dielaborasi yang dengan instruktur di slide-nya tidak ada. Oh, tidak ada juga. Oke. Berarti itu nanti nggak apa-apa, itu sambil dibuka sebagai acuan dan alur biar semua yang diinginkan di supervisi di pasca observasi itu nanti bisa semuanya terakomodasi. Gitu. Nah, sekarang seperti biasa saya ingin menanyakan proses 1 bulan terakhir ini yang terutama di rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya Bu Nuril. Nah, terutama di pembelajaran daring itu apa yang menjadi capaian selama 1 bulan terakhir ini Bu Nuril? Pembelajaran daring di LMS ya? Iya. Oke. Alhamdulillah Bu, setelah hampir sekian bulan ya sampai kita sekarang di akhir modul 3.3, sesuatu yang luar biasa yang saya lakukan yang awalnya saya tidak tahu apa-apa, jadi banyak hal yang kita menjadi tahu dan menyadarkan kita. Dari situ kita harus merubah mindset kita, mindset saya terutama yang awalnya hanya sebagai guru yang begitu-begitu saja. Saya harus merubah mindset itu dan harus segera implementasikan dalam pembelajarannya. Salah satunya terkait dengan pembelajaran yang berbudaya positif, kemudian berdiferensiasi, kemudian yang ber-KSE. Pada saat saya awal mempelajari itu, awalnya sih, aduh, ini kan sudah semua, hanya saja tidak tertulis atau terketik atau tidak terus di dalam sebuah RPP. Tapi saat ini kita memang harus menampakkan, menunjukkan kalau kita sudah melakukan itu, dan sebuah pembelajaran yang sempurna menurut saya dari prosesnya, pengetahuannya saya dapatkan, dan saya mendapatkan pemahaman bahwa sebagai guru yang menuntun memang harus seperti itu. Iya, harus seperti itu. Ada teman waktu itu yang saya tunjukkan, ini loh RPP saya contohnya, tapi masih belum sempurna banget. Iya, sama kamu. Terus menurut teman saya, aduh, kok banyak sekali ya Bu ya? Aduh, cek ini penting banget. Sepertinya kita mau menciptakan surga bagi anak-anak. Iya, gitu. Surga belajarnya anak-anak. Ya, memang itu yang rupanya di kurikulum Merdeka itu sedang dikembangkan ya, dan menyadarkan kita semua. Dan saya secara perlahan, bertahap mulai membuat beberapa aksi nyata, walaupun itu baru mencoba dan mencoba mengimplementasikan dalam pekerjaan saya sebagai seorang pendidik. Ya, semoga nanti kedepannya bisa lebih baik, lebih sempurna, dan memperbaiki saya dalam memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada anak-anak di sekolah. Itu harapan saya.
Kemudian terkait dengan perubahan saya di lingkungan sekolah, saya sedikit mulai percaya diri. Mungkin karena satu, saya sudah dapat informasi atau pengetahuan dulu daripada teman-teman yang belum guru penggerak, karena mereka yang sudah belajar dari platform Merdeka Mengajar itu belum sedetail guru penggerak untuk dari segi materinya. Mulai dari seperti itu hanya praktek di lokaden. Benar, mereka paham ada rencana pembelajaran berdiferensiasi, tapi mereka nggak tahu seperti apa karena di dalamnya hanya berupa materi belajar. Mereka nggak bisa begitu memahami harus seperti apa. Jadi saya harus, ini contohnya kemarin kan disuruh Bapak Ibu silakan share RUP Bapak Ibu di link ini. Kalau mau lihat yang berdiferensiasi bisa lihat punyanya Bu Nuril. Mereka melihat ini. Oh ya kok mau nggak tahu gitu. Baca di platform mengajar sudah baca tapi nggak paham. Kok tiba-tiba sama guru diberi keterangan berdiferensi produk konten, mereka masih belum paham. Ya semoga nanti ada waktu saya bisa memberi perubahan di teman-teman ini untuk membimbing, yang ngajarilah teman-teman untuk membuat RPP berdiferensiasi itu seperti apa, deposito seperti apa, sama ber-KSS. Alhamdulillah bagus sekali menurut Mak itu nyata nanti diaplikasikannya di program aja. Nanti kaitannya dengan tugas yang di modul 3 itu nyambung dengan kaitannya dengan supervisi nyambung. Di supervisi kan juga nanti ada proses pemetaan untuk melihat guru ini ternyata kurang di pengembangan ini. Nah kemudian nanti itu kan datanya nanti dibuatkan grafik gitu dari semua guru ini, siapa yang bisa, siapa yang tidak bisa, itu namanya kan pemetaan. Dari pemetaan itu nanti dimunculkan bahwa kita itu ternyata perlu untuk diklat ini. Nah diadakan siapa, instrukturnya siapa, itu bisa jadi program yang muncul ke depannya nanti. Ya, memang supervisi itu untuk pemetakan guru, kemudian diklat apa nanti yang akan kita pilih untuk guru, gitu ke depannya berdasarkan dengan kebutuhan. Jadi sama saja dengan proses diagnosis. Untuk guru, gitu. Kalau untuk anak beda lagi. Nah, untuk guru dengan melalui supervisi ini nanti diketahui kekurangannya apa dari guru ini apa, kemudian dilihat dari data pengolahan data itu, oh ternyata kita masih membutuhkan pengembangan di sini. Nah, bagaimana pengembangan dirinya dengan melakukan semacam itu bagus untuk program nanti ke depannya. Insya Allah. Bu Nuril, alhamdulillah Bu Nuril sudah membuat praktik-praktik baik itu, nanti itu sudah dimasukkan ke LMS dan Bu Nuril sudah mengaplikasikannya di aksi nyata. Terima kasih sekali, jangan lupa nanti di Google Sites-nya itu dipenuhi semua yang dilengkapi sebelum loka 7. Sebelum loka 7 semuanya sudah selesai tuntas dan benar-benar panen hasil karya. Semoga bismillah. Nah, sekarang saya ingin tahu hasil observasi yang pra dan observasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Nuril. Pra. Warna-warni, terima kasih. Taruh sini deh biar kelihatan. Terima kasih Mbak Eda. Bagus. Nah, gitu. Tidak apa-apa Bu. Saya ketik begini. Itu kemarin sudah saya upload di LMS yang ini sama ini saja. Ini ada kekurangannya Bu Nuril harusnya karena ini sistemnya berbasis coaching. Harusnya ketika setelah ini sama-sama disetujui harus ada tanda tangan dan disepakati bersama. Sebenarnya yang saya upload sudah.
Cuman kemarin ya sudah ditandatangani, saya foto itu tak taruh mana ya, saya ngapain lagi. Oh, tidak apa-apa. Jadi memang Bu Adi sudah tandatangani, saya upload itu. Karena semuanya, semua detail ini ada maksudnya. Kenapa harus tujuan dulu yang di area yang harus disepakati apa, strateginya apa, nanti kan disinkronkan pada waktu. Benarkah itu dilaksanakan? Cocokkah dengan apa yang sudah disepakati di awal gitu. Nah, nanti baru ditandatangani. Nah, setelah itu Bu Nuril pada waktu memberikan di pasca observasi nanti bisa kita kan kesepakatan ini gitu dikoneksikan di awal nanti. Dan hasilnya di sini nanti nyambung gitu. Ini nanti pas ya observasinya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan berbasis coaching di sini sembari ditanyakan, sembari dituliskan, kemudian disepakati bersama. Nanti arahnya, hasilnya dari semua proses ini di arah pengembangan ini tadi yang saya masukkan nanti dari nanti rencananya apa kedepannya untuk mengembangkan ke tersebut. Dan itu atas kesepakatan bersama juga artinya ada. Jadi kesannya nanti ketika Bu Nuril memberikan evaluasi sama seperti yang saya ajukan dulu, bolehkah saya menunjukkan hasil evaluasi saya atau menjelaskan hasil dari pengamatan saya gitu. Nanti datanya adalah bareng-bareng, oh iya berupa diskusi dengan menggunakan alur kucing. Disiapkan aja nanti yang percakapan yang sudah saya share di pasca observasi. Jadi awal nanti Bu Nuril menjelaskan tujuan pasca observasi itu seperti apa. Masih belum Bu, masih lama. Nah sekarang sebelum kita mengarah ke sana, kita masih membicarakan tentang penerapan aksi nyata modul 3.1 ya. Masih ingat modul 3.1 itu tentang apa? Satu itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terus melihat ke nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin itu, apalagi seorang kepala sekolah nih, dan kita sebagai guru pun juga pemimpin pembelajaran di kelas harus bisa memutuskan sesuatu masalah. Sebelum memutuskan kita harus bisa menganalisa terlebih dahulu bahwa masalah tersebut termasuk masalah yang dilema etika apa yang ditujukan. Jadi harus bisa memetakan itu benar nanti. Kalau sudah menganalisa hal tersebut, maka kita bisa melakukan langkah-langkah apa, sehingga keputusan yang diambil itu tidak menimbulkan sebuah permasalahan atau pemikiran, tapi kita bisa enjoy melaksanakan. Dari modul 3.1. Di pembahasan yang 3.1 ini lebih bersifat diskusi dan refleksi tentang pengalaman Bu Nuril tentang pengambilan keputusan nanti. Nah, berdasarkan hasil pemetaan dari permasalahan itu, apakah itu dilema etika atau apakah itu kejujuran moral, nah itu yang sudah Ibu Nuril lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan. Hal tersebut bagaimana mempengaruhi proses pada masalah di saya apa? Yang Bu Nuril hadapi boleh itu sekaitan dengan rekan, boleh dengan sekolah, boleh dengan bila ada sebuah masalah siswa, itu siswa maupun hal yang lain. Terkait dengan materi 3.1 itu, setelah saya mempelajarinya, sebenarnya secara tidak sengaja kita selama ini sudah melakukan, hanya kita belum mengetahui rambu-rambu alurnya bahwa apa yang kita putuskan itu sudah sesuai dengan uji legal atau belum gitu. Tapi setelah mempelajari 3.1, langkah-langkahnya ternyata ada. Kita di situ mengetahui langkah-langkahnya secara runut, dan kita setelah menerapkan langkah-langkah tersebut dengan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan itu, kalau betul-betul kita lakukan, ternyata kita menjadi seorang yang bijak dan segala apapun hal itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga di belakang hari tidak akan menimbulkan masalah karena diawali dengan
uji legal, uji intuisi, uji apa macam-macamnya tuh, uji publikasi, panutan gitu. Salah satunya saya menghadapi anak-anak sekarang juga bisa lebih bijak dalam memutuskan, apalagi saya sebagai wali kelas menghadapi kelas yang luar biasa Bu anak-anak. Iya. Di sela-sela kesibukan saya manggil ruang BK itu secara bergantian. Yaitu tadi saya mengajak anak-anak berkomunikasi dengan cara budaya positif itu tadi. Ada anak yang ketemu guru sedang melakukan hal yang tidak baik, melanggar, saya tidak tahu. Kemudian ada guru yang menginformasikan ke saya. Setelah saya panggil, awalnya anak tersebut tidak mengaku. Setelah saya melakukan pendekatan dengan cara budaya positif, ya, lebih ke segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Akhirnya anaknya mengakunya dengan ikhlas. Ya. Padahal dipanggil Bu Naila itu tidak ngaku setelah saya. Iya. Akhirnya mengaku. Sampai buyut. Iya, alhamdulillah jadi orang mengaku ya. Iya. Setelah ngaku, orang tua kita panggil, depannya bagaimana? Ya kita beri kesempatan dulu lah. Oke. Ya semoga ada kebaikan. Amin. Nah, menurut Ibu itu apa yang masih perlu dikembangkan? Apa yang masih perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan dari Bu Nuril? Dari proses pengambilan keputusan yang perlu saya kembangkan itu saya harus lebih teliti lagi, terutama dalam jika ada sebuah permasalahan terutama yang sama-sama penting gitu ya. Tapi kadang kita ada rasa tidak percaya sama orang yang kita sudah berusaha, ini sama-sama penting. Kadang ada alasan yang benar nggak bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Iya. Contohnya ada anak saya bermasalah, kemudian kita sudah menyelesaikan dengan harapan tidak merugikan kedua belah pihak, tapi di dalam hati kecil masih ada rasa kadang anak ini benar nggak sih? Nah itu perlu uji intuisi. Nah, itu intuisi itu yang kita kan dalam menguji itu perlu kepekaan dan ketajaman dalam. Jadi perlu berlatih lagi dalam menguji hal tersebut. Karena kalau kita tidak terlatih, ya itu tadi masalah kan tidak semakin mudah kan. Kita harus semakin mempertajam diri, melatih diri untuk lebih sering menyelesaikan sebuah kasus dengan cara dilema etika atau itu tadi dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip itu tadi dan uji-ujian. Kalau kita tidak terbiasa, maka tidak akan. Jadi itu yang perlu saya kembangkan. Lebih masuk emosinya ya Bu? Iya. Biasanya. Kalau enggak. Iya. Dan harus sabar. Iya, sabar. Mengesampingkan kepentingan pribadi tadi. Oke, nah menurut Ibu ini apa yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang sudah diambil Bu? Yang mendukung apabila sebuah keputusan itu yang kita hasilkan betul-betul keputusan yang bertanggung jawab dan menjadi komitmen untuk orang-orang atau yang kedua belah pihak yang melakukan. Jadi kalau sudah saling berkomitmen, menyadari itu semua, keputusan yang diambil itu akan menjadi sesuatu keputusan yang pasti menjadi yang terbaik bersama, ya kesepakatan bersama dan tidak merugikan semua pihak. Salah satunya. Kalau bisa. Iya, walaupun keputusan itu tidak bisa mengakomodasi semua kepentingan sekolah. Iya. Sulit gimana gitu, sulit. Iya. Tapi harus itu kadang menjadi sebuah dilema bagi diri kita sendiri, tetapi kita harus tetap mengesampingkan itu demi kepentingan bersama. Oke. Nah, ini yang saya ingin ketahui sekarang, adakah pengalaman pribadi baik itu dulu sebelum Bu Nuril itu ikut guru penggerak ataupun setelah Bu Nuril ikut guru penggerak yang mencerminkan dilema etika. Kalau dilema etika itu kan berarti baik sebelum ya dia. Baik, iya. Baik. Nah ini bisa terkait dengan murid, bisa terkait dengan rekan sejawat. Dilema etika kan berarti ini baik ketika harus bagaimana? Iya, baik sekali.
Nggak apa-apa ya kalau dengan rekan kerja ya. Nggak apa-apa. Namanya rekan kerja Bu ya, saya dulu pernah jadi wakasek kurikulum. Wakasek kurikulum itu salah satu wakasek yang paling ditakuti orang-orang di sini karena kalau kesiswaan itu gampang ketemunya dengan siswa, masalahnya selalu dengan siswa. Kalau sapras itu ketemunya dengan barang, orang rusak, pengadaan dan sebagainya. Kalau humas itu enak dengan masyarakat sekitar ya, sosial. Kalau kurikulum itu hadapannya adalah rekan kerjanya sendiri. Berarti di situ lebih mengutamakan apa ya, sebuah yang benar-benar profesional, tapi di balik itu harus mengedepankan adanya perasaan menjaga, ya. Sama-sama menjaga dan bisa merangkul. Waktu itu saya memang masih baru, masih GTT, di sini semuanya GTT. Tiba-tiba saya ditunjuk sama Gusti dan Bupati sebagai kurikulum. Awalnya di mindset saya kurikulum itu hanya terkait dengan mempersiapkan segala administrasi terkait pembelajaran. Ternyata tidak, saya harus bisa merangkul semua Bapak Ibu guru, bisa berkolaborasi. Dan kebetulan ada teman saya yang sama-sama wakasek juga, mungkin penjenengan Pirso, kebetulan beliau adalah wakasek kesiswaan. Beliau memiliki temperamen yang karakter yang berbeda dengan teman-teman. Mudah marah, kemudian selalu mengandalkan emosi, kemudian dia itu karakternya tidak ingin duduk di bawah, maunya di atas, harus seperti itu, jangan sampai orang itu berada di atasnya. Itu kemudian dia memiliki pola pikir kalau dia ada bermasalah dengan orang, jangan sampai orang ini berteman dengan ini temannya tidak ikut-ikut, nanti diikut-ikutkan. Kita sama-sama warga waktu itu. Kalau di pemikiran saya, yang kita pikirkan hari ini adalah sebuah sekolah, bukan masalah pribadi. Beliau tidak tahu ada apa dan bagaimana. Menurut teman-teman itu sangat tidak suka dengan saya. Itu karena waktu itu mungkin kebetulan saya sangat dipercaya oleh Gusti sama Bupati. Jadi kurikulum dan bendahara. Kurikulum dan bendahara itu menurut saya benar, salah selalu dibicarakan kan. Oh ya, tidak begitu juga iya, apalagi begitu. Benar dibicarakan, salah juga dibicarakan. Intinya goyang-goyang. Pak Wis mungkin ingin mendengarkan kita juga. Hai. Kenalan sama Bu Ayu. Nur saya lupa, Mbak, di sini ada tamu baru. Beliaunya sangat menunjukkan rasa tidak senang saya, sering langsung melontarkan kata-kata yang menyakiti hati saya, tetapi itu semua saya anggap sebagai urusan pribadi. Tapi dikala kita sedang berbicara terkait dengan sebuah program sekolah, walaupun beliaunya itu tidak mau menyapa saya, istilahnya moh gitu, tapi kalau sudah bekerja, saya mengesampingkan itu semua. Tetap beliaunya saya ajak bicara karena bagaimanapun program sekolah ini harus bisa dijalankan oleh 4 wakasek secara bergandengan tangan. Iya. Kalau kita tidak bergandengan tangan, itu tidak bisa. Jadi walaupun beliaunya tetap menyampaikan kata-kata yang bagaimana, tapi menurut saya itu sebuah dilema bagi saya. Nah, gitu. Saya tetap harus mengedepankan kepentingan sekolah, kepentingan bersama, apapun yang terjadi. Dan hal itu dirasakan setelah beliau keluar dari sini, pindah ke sekolah lain. Teman-teman di sini membicarakan ternyata bagaimanapun seorang wakasek itu tidak boleh mengeblok kanan kiri ya, maksudnya tidak boleh mengedepankan masalah pribadi, walaupun itu benar, tapi harus tetap dikesampingkan. Tetap harus bisa bergandengan tangan dengan beliau-beliau yang sudah diajak bicara dan tetap harus mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan sekolah. Jadi lebih mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan banyak orang agar program sekolah ini bisa berjalan dengan cara bergandengan tangan dan sukses. Nah itu menurut Ibu, apakah proses pengambilan? Jadi keputusannya apa Ibu tadi? Keputusannya harus tetap harus tetap mengutamakan kepentingan orang banyak.
keputusan yang dilakukan oleh Bu Nuril itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari modul 3.1 dulu, atau memang ngikut saja perasaan atau bagaimana? Oh tidak. Kalau ngikut perasaan itu tidak jalan. Kalau mengikuti paradigma kita harus individu kelompok. Nah itu kita sekarang bicaranya kelompok, berarti harus lebih mengutamakan kelompok. Kalau secara paradigmanya seperti itu, kalau secara pengambilan keputusan yang uji tadi ya. Kalau saya berpikirnya berbasis akhir, pokoknya di akhir itu harus ada sesuatu program yang kita kerjakan secara bersama-sama dan berhasil. Nah ini apakah ada uji panutan ini? Nah pada saat itu kan saya tidak tahu ada uji. Yang saya uji waktu itu dia sempat kadang di FB menyinggung, menyinggung sosial media, itu anak-anaknya ditaruh di story dan sebagainya, tetapi saya tidak menanggapinya. Itu saya anggap sebagai mungkin beliaunya pemikirannya belum dewasa, ya apa sudah kita yang dewasa saja. Kita memberikan penyadaran bahwa beliau berlaku seperti itu karena pengetahuannya kurang atau hal lainnya. Ada hal yang lainnya. Ada hal lain. Jadi kita harus memposisikan sebagai orang yang bijak. Dan uji-ujinya, dan pun saya tahu baru tahu ujinya di sini. Ternyata harus ada uji ya. Iya, uji intuisi, uji panutan, uji apa lagi. Padahal waktu itu mengenai nilai-nilai yang bertentangan. Iya. Tadi kemudian siapa yang terlibat, sebenarnya banyak terlibat. Iya, ada saja. Luar biasa. Nah, banyak gimana? Kurikulum tuh banyak kan. Guru tiba-tiba Nuril, saya izin ya. Oke, yang piket kewalahan, kelas kosong jajar. Nah, kan itu kan ya. Itu sebuah dilema etika. Kalau kita tidak mengizinkan Bapak Ibu guru yang sedang, saudara saya meninggal, titip tugas. Jadi kita harus benar-benar ekstra waktu itu. Sama seperti Bu Nuril sekarang ini menjadi. Saya menjawab mengajar, tapi harus ini. Monggo pun Pak. Kalau sudah selesai monggo pun kembali ke sekolah. Saya harus keliling kelas padahal saya sendiri berada di kelas. Ini apa yang terjadi? Karena saya sering seperti itu, saya masuk ke kelas saya sendiri tuh terlambat karena harus memberikan membantu guru piket untuk memberikan tugas di kelas yang lain karena kebetulan banyak sekali kelas yang kosong. Harus menjadi wakil, tapi saya di guru ya harus ada di kelas. Saya juga menjadi begitu. Setelah saya masuk kelasnya terlambat, pada saat diadakan survei sama Bu Sri, siapa guru yang paling sering terlambat masuk kelas? Bu Nuril. Justru Bu Nuril. Iya, Nuril. Padahal saya pengen jadi guru yang sempurna. Waktu itu begitu. Ya apa nih Bu Nuril? Nah begitu ya saya sampaikan. Historinya apa? Iya. Mengkomunikasikan dengan baik. Nah ini Bu Nuril, apa yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Yang perlu dievaluasi itu saya harus lebih peka lagi dan tajam lagi terkait membedakan antara dilema etika atau kesukaan moral. Itu kan kadang kita kesulitan juga kalau sudah kena bujukan moral, biasanya kita itu terbawa arus. Terbawa arus enaknya. Iya. Kalau seperti itu harusnya kita tahu mana yang benar mana yang salah. Tapi kadang karena ada bujukan moral jadi samar gitu terbawa arus. Tapi kalau dilema etika kita harus benar-benar ya mengutamakan. Itu yang perlu saya katakan. Ya itu paradigmanya yang milik yang kelompok daripada pribadi. Iya betul sekali. Hai, udah dong. Bu Nuril, sekarang kita beranjak ke rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, ini sekedar review saja, Bu Nuril. Apa yang sudah apakah Bu Nuril sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Nah, ini tugas nomor berapa? Tugas modul berapa ini? 3.3 sama 3 belum ya?
Rancangan programnya kan kemarin kita bahas ya. Aset kalau yang ke-3.2 itu aset ya, Aset. merancang pemetaan potensi. Pengelolaan sumber daya. Kalau yang 3.3 ini Program yang berdampak positif pada siswa. iya. Gubernur sudah bikin apa belum? Belum. Apa sudah ada rank-rank? Kemarin itu membuat tapi rank-rankan saja. Kebetulan waktu di ruang kolaborasi itu Bu Fasilitator menyampaikan buat program yang masih rank-rankan gitu aja. Atau boleh sudah berjalan. Ini nanti akan dibahas di lokal yang saya sebutkan. Oh begitu. Ya, jadi mau nanti persiapkan lebih. Nah sekarang ini kita diskusikan dulu deh. Ya, berarti masih rank-rankan ya Bu ya. Nah itu apa tujuan dari program itu? Tujuan dari kayaknya dia murid gitu. Iya sebenarnya kan ingin lebih maksimal mengembangkan potensi siswa, di mana siswa itu sudah bisa berani mengutarakan ide-idenya, lebih diberi kemerdekaan untuk mengutarakan, berani bertanya, menjadi seorang student agency dan seperti itu. Kita bisa membuat program yang bisa memancing anak-anak, bisa menjadikan dirinya sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri untuk dalam program tersebut. Iya, tujuannya realnya apa? Tujuan realnya anak-anak bisa lebih maksimal, optimal, bisa memimpin dirinya, berani bertanggung jawab, berani bertanya, berani memunculkan ide-idenya. Kalau indikator-indikator untuk mencapai tujuan itu apakah sudah dipikirkan oleh gubernur atau masih belum? Indikator untuk mencapai kan ya. Awalnya untuk membuat program kan kita turunkan dari baca itu ya, kemudian membuat program kan pasti satu program ada tujuannya. Nah tujuan ini kan harus dipikirkan ini berhasil jika apa gitu. Nah indikatornya itu bagaimana? Jelas satu Bu, berhasil jika didukung oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua kita menyiapkan segala sarana dan prasarananya. Kemudian kita mengetahui potensinya anak-anak, arahnya mau mana, itu indikator. Kalau dari anak sendiri, indikator keberhasilannya dari apa? Dari kemampuan anak tersebut. Dari kemampuan anak tersebut. Kan kelihatan pada saat kita ajak berkomunikasi. Dari situ anak-anak bisa menunjukkan kan, Bu, saya bisa ini. Apa yang akan melakukan kembangkan? Kira-kira itu karena belum dilakukan ya? Belum. Oke. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya karena pertanyaan selanjutnya ini kan keseluruhan proses sudah sesuai gitu mencapai tujuan apa belum gitu. Nah, tapi kira-kira dukungan apa saja yang diperlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat, yang akan dibuat bukan yang sudah? Dokumen apa? Dukungan. Oh, dukungan. Lebih ke dukungan apa yang diperlukan untuk menerapkan program tersebut? Dukungan terutama kalau dari modal manusianya, dukungan dari seluruh warga sekolah, dukungan dari siswa, dukungan dari kepala sekolah, dan dukungan dari orang tua. Gitu. Kalau di pemikiran saya ini kan kita SMK Bu ya, dengan apalagi produktif. Saya lebih berpikir ke arah bagaimana anak-anak itu lebih maksimal menjadi siswa yang siap kerja. Sehingga itu dari situ otomatis kita harus menggandeng Budi juga. Jika Budi juga mendukung juga sama sinkron antara tujuannya, akan menjadi pendukung yang sangat luar biasa dalam program tersebut. Nah, itu saya. Nah, kira-kira yang Ibu pikirkan jika program itu nanti dilakukan, tantangan kan harus dilakukan. Tantangannya itu untuk melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat oleh Bu Nuril itu kira-kira apa? Tantangannya, jadi biasanya kalau dari diri saya sendiri ya, tantangannya pasti itu sesuatu hal yang capek. Yes, capek. Tapi kejadian kita harus menyampaikan itu semua. Yang kedua dari teman, kadang ada teman yang memiliki pola pikir yang berbeda dan masih tetap bersikukuh dengan pendapatnya bahwa apa yang kita lakukan masih belum benar. Tapi saya berusaha nanti seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu, seperti besoknya KP5 ya,
Ini saya akan merangkul kembali Bapak Ibu yang masih punya pendapat banyak, itu saya anggap sebagai bukan hal yang negatif lagi, tetapi potensi bagi saya untuk merangkul semuanya agar program kedepannya lebih baik lagi. Terus apa tadi tanya lupa ya? Bagaimana cara menghadapi tantangannya? Menghadapi tantangannya. Kemudian itu tadi saya merangkul Bapak Ibu guru semuanya, terus kemudian mengajak komunikasi anak-anak agar kita mengetahui apa maunya siswa, mengajak komunikasi lagi dengan orang tua, agar kita mengetahui maunya orang tua, agar mendapat dukungan penuh, dan kita komunikasi lagi dengan kepala sekolah dari tadi. Dukungan seperti itu, tantangan seperti itu yang harus kita hadapi memang. Tantangan itu, tapi mau tidak mau ya kita harus melaksanakan agar programnya bisa terlaksana. Bisa jadi tantangannya itu terkait dengan sumber daya sarana dan prasarana sekolah. Iya. Mungkin tidak kurang mendukung. Kadang kita sudah berusaha punya ide yang luar biasa, programnya begini, kembali ke dana lagi. Iya. Ya, ada beberapa yang tidak setuju karena dananya terlalu besar. Lebih baik kita lakukan dengan menggunakan apa adanya sumber daya. Yang penting bisa terlaksana. Ini proses diskusi ini nanti harapannya menjadi acuan untuk guru untuk membuat program di lokal yang akan dilakukan hari Sabtu ini. Jadi pertama tujuannya kan harus jelas dulu, kemudian indikator-indikator untuk mencapai tujuannya juga harus ditentukan dulu, kemudian harus dipastikan bahwa proses yang akan dijalankan itu sesuai dengan untuk mewujudkan mencapai tujuan tersebut. Kemudian dukungan apa saja juga harus dipersiapkan, dari mana dan bagaimana cara berkomunikasinya. Kemudian harus dipikirkan tantangan dan kesulitan untuk mempersiapkan bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Nah, itu sih poin-poinnya. Nah, kemudian kita melangkah ke perkembangan komunitas praktisi. Ini ya pastinya sudah sampai sejauh ini Bu Nuril sudah merintis komunitas praktisi ya di lingkungan sekolah. Iya. Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar yang sudah Ibu lakukan di program Guru Murah ini? Terima kasih terkait dengan komunitas praktisi. Pada awal dulu saya di Loka 2 ya, posisi saya masih di apa namanya? Kalau yang begini, bukan di sebelah sini. Bukan sebelah sini, masih kurang. Apa Bu? Yang datar itu tidak salah manfaatnya. Iya. Yang ke atas peran ya. Ya. Saya masih hanya bisa memberikan manfaat saja, tetapi perannya belum. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, ada pemahaman baru, saya mulai sedikit masuk terutama di MGMP sekolah dengan teman-teman sesama mata pelajaran. Yang awalnya saya hanya memberikan manfaat, saya berperan satu, memberikan diseminasi terkait materi baru yang saya dapatkan, mulai dari budaya positif, kemudian rencana pembelajaran yang berbudaya positif, berdiferensiasi sama PKSI. Saya mulai menularkan sedikit seperti ini, walaupun tidak langsung gamblang karena waktunya belum. Tapi nanti Pak Ilham mau rupanya apa? Bu, kapan kita mengumpulkan teman-teman, kita bersama-sama bicara bagaimana cara membuat KTP. Mungkin Bu Nuril sama Pak Bambang bisa. Itu sudah ada seperti itu, cuma waktunya belum. Terus yang ketiga, dengan MGMP Matematika SMK, kemarin Pak Tony SMK Kelaka, Pak Tony Abbas itu, Bu Nuril, kita lama ya nggak ketemu di MGMP Matematika. Teman-teman sapa dan menunggu. Yuk kita, kan yang SMK hanya berdua saya untuk matematikanya sama Pak Tony. Kita buat apa ya, semacam kayak webinar gitu untuk teman-teman, apa Vkom gitu, terkait dengan pembuatan rencana RPP pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin saya diminta Pak Tony sebagai apa ahli narasumber, padahal nggak pinter-pinter amat. Nanti
pinter, tidak sampai ke sini. Sama Pak Tony juga. Nanti gantian Bu, mungkin saya di budaya positifnya, Bu Nurul di berdiferensiasinya, nanti Pak Ferry yang jadi PP itu membantu juga di KST-nya. Oke, pun kita akan membuat itu rencana ke depan. Kalau sudah terlaksana, mungkin saya laporkan. Yang dulunya saya posisi di MT matematika itu hanya sebagai memberi manfaat saja. Sedikit perlahan saya sudah mulai memiliki sedikit peran. Semoga ilmu yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini apakah ada perubahan yang menyenangkan itu yang sudah Ibu alami dari rekan ya, dari rekan di komunitas praktisi Ibu? Yang menyenangkan, perubahan menyenangkan yang Ibu alami dari mereka, teman-teman sudah mulai open ya, mulai bertanya, Bu, ayo Bu, kapan? Itu setidaknya itu membuat saya senang. Oh, berarti teman-teman sudah mulai sadar ini belum merdeka, RP sudah mulai harus begitu mengikuti perubahan begitu. Ya sudah, nanti kalau ada waktu kita belajar sama-sama. Rasa keterbukaan teman-teman itu yang membuat saya bersemangat. Tetapi kadang ada yang diam, ya sudah mungkin belum paham juga. Diam dan gitu. Diamnya selalu bilangnya kakek macam lah. Biasanya itu dialami oleh Bu Aini, saya tahu itu. Sering. Kita tetap berjalan lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kadang memang ada teman kalau kita memberikan koreksi terkait dengan perangkat pembelajaran, kadang ini, Bu Nurul punya aku kayak ini. Ya apa saya berdiferensiasi? Ini sudah benar. Nanti kita tambah-tambahin ya. Misalnya di sini kita tambahi dengan membuat kesepakatan kelas pembelajaran dimulai. Ini berarti masuk di SPP berbudaya positif. Oh, itu namanya budaya positif dulu kayak gitu. Jadi semangatannya ada yang aku pokoknya bawa Mas. Ini nanti rencana Bu Nurul yang akan dilakukan di komunitas praktisi setelah program guru penggerak ini selesai. Itu kan mulai awal perjuangan ya sebenarnya. Awal rencana Bu Nurul bagaimana ini menggerakkan komunitas ini bagaimana? Belum ya? Belum. Oke. Sama sikitkan ya. Tenaga sih. Tenaga. Bisa mulai gitu. Ya. Nah, ini apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus belajar bersama? Iya. Dukungan itu ya pasti dari orang sekitar kita, dari keluarga yang saling mendukung, dari teman-teman, pasti dukungan semua pihak, dari teman-teman sekolah, dan terutama dukungan dari Panjenengan selaku pendamping di guru penggerak ini yang sangat luar biasa, dan juga Ibu Fasil dan semua yang terkait sudah, semoga dukungan itu nanti bisa membuat saya lebih semangat. Amin. Oke Bu, sekarang ini selesai dan kita beranjak ke dialog pasca observasi bersama rekan sejawat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani juga, bagaimana Bu Ani perasaannya setelah saya observasi pembelajarannya? Iya, lega. Lega? Ya, sudah selesai pembelajarannya. Lega ya. Begini Bu Ani, sekarang saya melakukan percakapan santai dengan Bu Ani, yaitu pasca observasi. Ada tujuan dari percakapan kali ini yaitu untuk menganalisa proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh mohon maaf ya Ibu, mengganggu waktunya lagi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ani, menurut Bu Ani, pesan Bu Ani terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ani? Saya cukup senang dengan respon anak-anak terhadap pembelajaran
pembelajaran yang sudah saya susun sedemikian rupa, anak-anak apa ya, mengikuti instruksi saya dengan baik seperti itu sampai akhir. Senang ya Bu, sudah sesuai dengan rencananya Bu Ani. Terus anak semangat juga ya. Anak enjoy mengikuti pembelajaran seperti itu. Ya, sangat enjoy. Begini Bu Ani, dari kegiatan kemarin atau yang sudah dilakukan oleh Bu Ani terkait dengan pembelajaran itu, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Ani? Kalau sesuai 100% tidak. Ada beberapa yang terlupa, ada beberapa yang kehabisan waktu. Oh gitu ya, berarti ada sedikit kurang. Iya, ada kurang. Tapi dari yang dilakukan oleh Bu Ani itu sudah kira-kira sampai berapa persen? Sekitar 75 sampai 80. 75 sampai 80 proses pembelajaran bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kira-kira kurangnya tadi apa Bu? Yang pertama budaya positif nggih. Budaya positifnya nggih, saya lupa tidak mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah kesepakatan kelas ya. Tidak ada. Kemudian yang terakhir karena kehabisan waktu, kuisnya tidak terlaksana. Kuisnya yang terakhir tidak terlaksana. Itu berarti kekurangan ya. Sekarang Bu Ani, apakah sudah merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Bu Ani terkait dengan pembelajaran? Kurang puas. Karena tadi ya ada beberapa kekurangan yang tidak yang tadi disampaikan tadi ya Bu ya. Tidak sesuai rencana itu. Jadi ya ada yang poin-poin tidak sesuai dengan rencana. Jadi terkait dengan apa yang sudah dilakukan Bu Ani dalam proses pembelajaran, Bu Ani menilai diri Bu Ani sendiri terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ani di kelas itu, bagaimana performanya Bu Ani? Kalau masalah performa, karena sudah terbiasa di depan anak-anak ya seperti itu. Anak-anak sudah kenal bagaimana cara saya mengajar di kelas, ya. Kemudian juga mereka berdiskusi kelompoknya kan sejak awal sudah terbentuk seperti itu. Jadi sudah terbiasa seperti itu. Ya tinggal itu saja tadi. Masalah manajemen Manajemennya waktunya, karena kita nggak tahu ya selama proses diskusi masalah yang kita hadapi, yang anak-anak hadapi kadang-kadang di luar waktunya membutuhkan waktu lebih seperti itu. Ketika menghadapi masalah satu mungkin cepat, yang lain agak lama seperti itu. Ya kebetulan yang kemarin itu lamanya di situ. Lamanya di situ ya, ada yang anaknya cepat bisa menyelesaikan, ada yang kebetulan materinya memang kan agak sulit nih, agak apa ya? Terkait dengan materi terapan tuh biasanya agak sulit. Karena dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka harus memodelkan dulu, itu yang biasanya sulitnya di situ. Jadi transformasi dari masalah kata-kata penerapan, kata-kata terapan kehidupan sehari-hari ke model matematikanya itu yang membutuhkan waktu lebih. Ya. Berarti di manajemen waktunya perlu diperbaiki. Iya, seperti itu. Oke, sekarang Bu Ani sudah mengetahui kurangnya pelaksanaan proses pembelajaran kemarin, mulai dari manajemen waktu ya, kemudian ada beberapa hal yang terlewat. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Bu Ani terkait hal tersebut ke depannya? Setelah melakukan refleksi ya, refleksi terkait dengan ada beberapa hal yang terlupa tadi atau tidak sesuai dengan rencana, maka saya otomatis ya harus belajar lagi, memperbaiki lagi rencana pembelajaran saya
supaya nanti sesuai dengan karepnya saya. Sesuai dengan apa sesuai dengan kebutuhan anak juga. Jadi kebutuhan anak kan juga harus sinkron dengan karepnya saya juga. Bu Ani pada saat mengajar itu kan kesulitan di manajemen waktu yang awalnya dikira sudah pas ya, ternyata ada siswa yang dalam memahami materi itu yang agak lama, ada yang cepat ya. Bagaimana Bu Ani mensiasati siswa yang ada yang cepat, ada yang seperti itu? Saya sebenarnya sudah memetakan anak-anak terkait dengan kemampuan mereka seperti itu. Untuk siswa-siswa yang cepat itu saya jadikan tutor supaya bagi yang kurang sekali sehingga harus ada intervensi dari saya, maka saya berikan tambahan jam, tambahan waktu untuk belajar langsung dengan saya, hanya beberapa anak saja, tidak semuanya seperti itu. Apakah itu yang dialami oleh Bu Ani itu merupakan sebuah kesulitan yang dihadapi oleh Bu Ani? Iya, kalau dibilang sulit, ya sulit. Tapi ini tugas saya. Berarti dari prosesnya itu pada saat Bu Ani memberikan waktu tersendiri untuk anak-anak yang mengalami kesulitan ya, kemudian memberikan kesempatan kepada teman-teman yang bisa untuk menjadi tutor sebagainya, adakah hal-hal yang menjadi penghambat bagi anak-anak dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau penghambat sejauh ini ya tidak begitu besar hambatannya. Hanya saja kadang-kala antara ketika saya menjelaskan dengan ketika teman menjelaskan kadang-kala ada yang beda gitu. Nah, itu yang perlu saya luruskan di situ mungkin. Terkait konsep kadang-kala ada anak-anak yang konsepnya bagus, ada anak-anak yang masih kurang. Ada juga dengan kemampuan komunikasi mereka. Ada anak-anak yang jelaskan ke temannya bisa, ada yang masih belum lancar sampai. Berarti kesulitannya anak-anak itu sudah bisa mampu mengerjakan soal dari Bu Ani dengan lancar ya? Iya, sudah. Berarti tidak ada masalah yang lebih? Iya, karena katanya kalau masalah itu mungkin dasarnya pada hitung dasar saja. Karena anak kami kan hitung dasarnya masih kurang. Seperti perkalian, pembagian, kalau perjumlahan pengurangan mungkin terkait dengan bilangan negatif itu yang biasanya sulit seperti itu. Kalau perkalian sama pembagian ini yang agak lama. Jadi anak-anak yang dasar hitungnya kurang itu yang saya partnerkan dengan teman yang bisa yang tutor supaya tadi. Kalau yang intervensi saya biasanya terkait dengan materinya. Kalau temannya mengajari perkalian pembagian bisa. Di sini Bu Ani untuk menghadapi anak-anak yang kemampuan dasarnya terutama dalam berhitung ya, itu mengalami kesulitan, lebih di saya minta tolong teman-teman lebih mungkin dengan temannya bisa dengan cara Bu Ani tadi anak-anak mengalami kesulitan seperti itu, kemudian solusinya diberikan kemudahan dengan cara tutor teman sebaya. Dari diri Bu Ani sendiri, adakah hal yang sulit atau yang menghambat dalam proses dari diri Bu Ani? Sulit dan sudah saya rencanakan seperti itu. Hanya saja ya tadi ulangnya budaya positifnya saya berpaham dengannya. Semoga kedepannya sudah lebih lengkap lagi ya Bu Ani pelaksanaan. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ani di proses pembelajaran itu? Adakah hal-hal yang sudah bagus atau sudah mantap atau sudah oke lah? Kalau sudah bagusnya mungkin anak-anak respon untuk ketika saya minta berkelompok cepat, soalnya kelompoknya dari awal
semester sudah saya tentukan, itu sehingga mereka langsung cepat bergerak menuju ke tempat kelompok yang sudah saya tentukan. Bagusnya ya. Terus kemudian juga mereka aktif ketika berdiskusi dengan temannya. Intinya tidak ada yang gandoli. Seperti itu. Paham dengan tanggung jawabnya anak. Iya. Sudah terbiasa hal seperti itu. Kemudian itu tadi yang sudah bagus ya dari kegiatan pembelajaran tersebut. Berarti kalau ada strategi yang lain, Bu Ani mungkin bisa menggunakan strategi yang lebih bagus lagi ya, agar bisa terlaksana dengan lebih baik. Kemudian Bu Ani, hal apa yang perlu ditingkatkan oleh Bu Ani? Yang perlu saya tingkatkan tadi tetap kembali ke budaya positif tadi ya kan. Berarti di rencana iya, rencana pembelajarannya kurang perfect ya. Kurang perfect ya. Kemudian manajemen waktunya. Berarti APP-nya harus berdiferensiasi lebih sempurna lagi. Terus juga tentang permasalahannya supaya tidak terlalu tinggi bagi anak-anak. Berarti sesuai dengan kebutuhannya, berarti harus berdiferensiasi juga ya. Kemudian kalau tadi saya lihat Bu Ani sudah hasil pengamatan saya Bu Ani sudah secara emosional, secara itu mampu mengatasi anak-anak dengan baik sekali secara emosinya Bu Ani sangat baik sekali kalau saya lihat tadi ya. Kemudian Bu Ani, apa kira-kira saran Bu Ani terkait dengan pembelajaran berikutnya untuk Bu Ani sendiri? Saya coba akan memasukkan komponen-komponen yang kurang tadi, kemudian memperbaikinya supaya jadi lebih sempurna. Supaya lebih sempurna lagi sehingga proses pembelajaran bisa berjalan lancar ya. Kemudian manajemen waktunya juga bisa terlaksana dengan baik. Berikutnya Bu Ani kan sudah mengetahui kelebihannya, kemudian kekurangannya. Sekarang saya tanyakan rencana aksi pengembangan Bu Ani. Sempat saya tanyakan juga, kira-kira aktivitas pengembangan diri Bu Ani itu apa yang akan dilakukan? Pengembangan diri saya akan mencoba untuk membuat RPP yang bagus lagi, yang lebih berdiferensiasi juga tadi, kemudian memasukkan unsur budaya positif sama KSP sosial dan emosional. Itu aktivitas yang ingin dikembangkan oleh Bu Ani. Berarti tujuannya yang tidak dicapai terkait dengan aktivitas tersebut yaitu Bu Ani bagaimana? Mengembangkan RPP saya. Mengembangkan atau membuat RPP saya. Membuat RPP menjadi lebih sempurna lagi. Bisa melalui kegiatan apa itu kira-kira Bu Ani? Diskusi kami punya MGMPS di sekolah, matematika di sekolah ya, kami berdiskusi dengan teman sejawat kami yang sama-sama mengajar matematika. Kemudian ukuran keberhasilannya Bu Ani bisa mengatakan pengembangan dirinya Bu Ani itu bisa berhasil? Ya RPP-nya jadi. RPP-nya jadi dengan sempurna ya, sesuai dengan harapan tadi. Atau tidak pendukungnya? Pendukung ya teman-teman MGS saya sama-sama yang mengajar matematika. Sama-sama mengajar matematika ya, seperti Pak Ani sendiri, Pak Ilham, Pak Ilham. Butuh berapa lama waktu kira-kira Bu Ani untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang sempurna? 1 atau 2 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan. Semoga Bu Ani di rencana pengembangan berikutnya terkait dengan pembuatan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian budaya positif sama ber-KSP bisa terlaksana dengan baik Bu Ani ya, sehingga nanti pembelajarannya bisa lebih sempurna lagi terkait dengan
hal tersebut dan manajemen waktunya juga bisa lebih baik. Semoga Bu Ani segera bisa melaksanakan itu. Semangat ya Bu Ani. Siap. Yes. Terus semoga kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Nah, mungkin itu dari saya Bu Ani, wawancara kita hari ini. Oh iya Bu Ani, terakhir, bagaimana pendapat Bu Ani atau terkait dengan apa yang sudah saya lakukan terhadap Bu Ani terkait observasi hari ini, manfaatnya atau gimana gitu kan? Ya, karena itu saya masih belum seberapa nih. Dengan adanya ini maka otomatis saya dapat ilmu baru. Dengan ilmu baru tersebut saya menginginkan saya bisa menerapkannya langsung di rencana pembelajaran saya, di pelaksanaan pembelajaran saya dengan anak-anak mengajar nanti, dan juga tentang informasinya. Jadi ilmu baru ya Bu Ani ya, setelah bermanfaat edukasinya, karena kita harus selalu belajar. Ya. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Sama-sama. Semoga Bu Ani bisa melaksanakan itu semua dengan baik dan lancar dan sukses. Amin ya Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini sudah kita nyampe di bagian akhir pendampingan. Bu Nuril tadi sudah melakukan proses uji pasca observasi yang perlu dirasakan gimana? Tadi ya? Iya, ada jujur ya? Ya. Iya, yang terlewat. Proses refleksi diri kan tadi yang harus dipenuhi kan ada pasca observasi, kemudian harus tanda tangan kedua belah pihak. Itu harus satu video juga. Iya. Oh, begitu ya. Tanda tangan kedua belah pihak dikeluarkan lagi, kemudian setelah menanyakan di teman di rekan sejawat itu percakapan ini mau saya ketik, saya print baru nanti ditanda tangani video. Berarti harus ya. Seperti kita dulu itu. Seperti kita itu. Sama Kapra. Kemudian waktu setelah ditanya bagaimana penilaian dirinya, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya yang sudah dilakukan itu disampaikan sudah sembari menjelaskan apa yang kurang sesuai dengan standar yang dulu. Nanti yang benar-benar tadi. Saya tidak menyampaikan hasil pengamatan saya. Itu penting padahal di standar. Padahal di itu ada semuanya loh. Setelah sampai terakhir, aku tidak tahu nih gimana. Jadi semuanya ada. Makanya tadi kalau misalnya boleh dilanjutkan dengan pertanyaan yang akan yang sudah boleh dibuat di kemarin-kemarin itu tidak sesuai alur itu nanti akan ada yang lewat. Itu tadi yang saya lewat ya. Yang saya padahal itu poin pentingnya itu di situ dulu. Jadi poin penting itu kenapa belum harus bawa RPP nanti itu standarnya itu dilihat dari RPP yang sudah dibuat dengan standar benar oleh Bu Nuril nanti diberikan. Jadi kita itu menilainya ada standarnya Bu. Kalau diferensiasi sebenarnya di materi modul itu harus begini. Contohnya bagaimana kayak gini kayak gitu. Kemudian hal-hal lain secara administrasi karena ingin coaching dan kesepakatan bisa saling menandatangani dan itu dokumen selesai pada waktu selesai gitu sama seperti kita waktu itu gitu. Jadi lebih banyak ke analisa bersama, membicarakan, berdiskusi bersama-sama. Itu benar lagi. Tidak apa-apa. Tapi perlu berlaku lagi. Iya memang. Terus dan ternyata ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang real, nyata dan kita bertemu dengan teman, walaupun pertanyaannya itu sudah disiapkan, terlewat. Seperti itu makanya Bu Nuril saya sarankan ketika untuk walaupun kita aku apa wis mau ngomongin itu gitu ya tetap harus ada ancer-ancernya itu harus kita gunakan tetapi tidak sekaku itu kita menjelaskannya karena untuk contoh ya ketika moderasi penanganan ini yang harus disesuaikan fokus penanganan misalnya 3.1 dan harus punya 2 lokakan hasil lokakan 2 3.2 dan 3. Nah sebelum saya berada dulu saya sudah harus selesai modul itu sehingga pembicaraan kita itu ada isinya bukan hanya bicara dan bicara. Tapi ada isinya mana yang harus dikasih penguatan
diutamakan, mana yang harus diabaikan, mana yang harus di-cut. Itu penting. Itu butuh di situ. Nanti kan ini pemimpin ini harus bisa mengarahkan dengan cara yang seluruh, mereka nggak terasa untuk diatur bersama-sama, dan proses coaching itu memang benar-benar harus dibiasakan terus. Nah, sekarang untuk refleksi pendampingan kita. Nah, setelah Bu Nuril itu menjalani proses pendidikan guru penggerak, apa yang menurut Ibu ini paling dikuasai, materi-materi apa yang sudah dipraktekkan dari semua yang sudah dipraktekkan, mulai awal budaya positif, kemudian segitiga restitusi itu, kemudian coaching, baca, membuat program sampai pengambilan keputusan dan sebagainya, itu yang mana yang paling Bu Nuril kuasai gitu ya, yang sudah dipraktekkan setelah belajar di guru penggerak ini terkait dengan materi mulai dari modul 1 ya. Modul 1 itu kalau yang di awal-awal kan terkait filosofi ya. Itu saya di awal itu nggak begitu mengenal filosofinya diajar Dewantoro. Iya. Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak ternyata sangat gelap sekali, luar biasa. Itu yang pertama. Dan kita memang kalau sudah terjun jadi seorang pendidik, ya mau tidak mau ya harus mengikuti itu tadi. Oh kita ternyata menuntun. Nah itu yang pertama di modul 1.1. Terus setelah saya masuk ke modul 1.2, masuk di nilai dan peran guru penggerak, tambah disadarkan lagi. Oh saya harus begini lagi ya. Harus kreatif. Selama ini saya tidak kreatif. Pokoknya ngajar, pokoknya masuk kelas. Ini materinya anak-anak. Kalau sudah paham latihan soal, kerjakan. Saya tidak pernah peduli dengan ternyata itu semuanya gitu ya, bisa lakukan. Oh ternyata seorang guru itu harus menerapkan nilai-nilai dan perannya yang seperti ini, harus menjadi seorang yang menuntun, harus kreatif, harus inovatif, memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dan sebagainya. Tambah lagi, pertama diingatkan lewat filosofi, berikutnya diingatkan lewat nilai-nilai dan peran penggerak. Terus lanjut sampai ke budaya positif ya. Kita selama ini sudah melakukan suatu hal kepada siswa kita dengan cara kita sendiri setelah kita belajar di modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Tambah harus bisa introspeksi diri. Ternyata yang saya lakukan selama ini adalah hal yang salah. Saya harusnya seperti ini untuk berikan pelayanan pembelajaran terbaik kepada anak-anak. Budaya positif kita terapkan karena memang benar sekali Bu, kalau sebuah sekolah itu budaya positifnya sudah diterapkan dengan baik, itu menunjukkan sebuah kualitas sekolah itu sendiri. Dan begitu indahnya sekolah kalau budaya positifnya luar biasa ini. Sayangnya untuk memasukkan budaya positif secara perlahan yang benar tadi kepada komunitas sekolah ini perlu sebuah perjuangan. Dan kita harus bergerak sedikit cara kita setidaknya akan diikuti oleh teman-teman yang lain. Dan kita harus tetap itu tadi sesuai dengan lurus mengikuti alurnya, fokus. Yang berikutnya masuk ke modul 2.2. Awalnya saya sangat tidak tahu apa itu yang namanya berdiferensiasi, kemudian berkompetensi sosial emosional. Dan itu kita seorang guru, sebagai seorang pemimpin belajar, kita tidak berbicara terlalu tinggi dulu ya terhadap siswa dulu, anak-anak didik kita. Selama ini kita masih belum bisa memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Masih fokus pada cara kita mengajar. Pokoknya saya begini, ya udah ikuti saya. Nah gitu kan. Kita tidak pernah tahu dengan anak-anak ini cara belajarnya, ada yang harus mendengarkan musik atau melihat gambar. Dan sekarang masih banyak guru yang seperti itu. Dan itu perlu sebuah paradigma baru bagi seluruh guru, saya dan teman-teman maksimal agar bisa merubah pola pikir, karena saya sendiri sebagai pendidik itu merupakan produk dari guru masa lampau gitu. Betul nggak? Dan kita untuk mengubah sebuah itu, saya juga ada rasa nggak nyaman di awal. Dan anak-anak yang kita didik sekarang pun juga sebelum-sebelumnya adalah produk dari guru yang pemikirannya masih
belum bergerak itu tadi. Anak-anak yang mengikuti kita pada awal juga mengalami kesulitan, merasa aneh, tidak nyaman, apa sih? Tapi kalau kita sudah mau mengikuti perubahan tadi yang berdiferensiasi, ternyata anak-anak sudah mulai merasakan kenyamanan. Pelan-pelan, Bu, hari ini kok tidak diskusi kelompok kayak kemarin? Hari ini Bu Nuril akan mengadakan pemahaman latihan materi lagi. Besok lagi ada, saya buat secara bergantian, tidak selalu setiap pertemuan berkelompok. Yang seperti itu aja aku senang. Nah gitu. Nggak ngantuk, tiba-tiba jamnya sudah selesai. Anak-anak bisa lebih fokus. Dan itu sangat luar biasa bagi saya dan anak-anak juga di kelas. Kemudian masuk ke KSI, saya yang dulunya akunten, gampang marah, lebih mengutamakan emosi sendiri ya. Dengan seperti itu harus slow, harus bisa mindful kepada anak-anak, bisa masuk ke dunianya anak-anak apa yang dimau. Kadang memposisikan sebagai anak. Betul sekali, kita posisikan di situ agar kita tuh bisa mengerti dunianya anak-anak apa yang dimau, agar anak-anak bisa tidak canggung ke kita, bisa mengeksploitasi yang ada pada dirinya sendiri. Dan terus berlanjut sampai ke sumber daya, luar biasa. Iya, materinya sumber daya. Oh, berarti sebenarnya selama ini Bu saya di kehumasan, kita selalu mencari berbagai macam sumber yang ada di luar yang bisa dikaitkan untuk belajar anak-anak. Tapi belum ada ilmunya. Saya kesana nyambung MOU dengan Dudi ini. Bapak Ibu nyambung dengan Dudi ini ya supaya anak-anak. Nah, ternyata luar biasa ya. Tidak hanya dunia usaha, dunia industri yang harusnya kita kembangkan potensinya, tetapi banyak hal yang lain yang sangat luar biasa, terutama Senduro. Awal mula SMK Senduro memang diadakan dimunculkan kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Di awal itu memang saya bisnis dalam Bugatti itu menangkap Senduro ini sebuah kecamatan yang banyak destinasi wisatanya, terutama dengan pura yang banyak pengunjung dari Bali. Nah, kita harusnya memaksimalkan itu sehingga diusahakan adanya kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Saya kasih tahu, ini kemarin pelatihan kami untuk KSE di Senduro. Iya. Ini, kemudian ini juga objek kita di Senduro. Ini KSE. Di lokasinya di mana? Senduro, di UJ. Ya. Ini KSE katanya. Jadi kemarinnya itu diferensiasi, dan kalau misalnya kita bukan hanya gurunya tapi anak-anak juga begini, luar biasa kan? Iya, saya tanya prosesnya nanti. Iya, kok bisa terlaksana itu? Merasanya kerjanya gimana gitu kan? Dari bukan ngikut sih sebenarnya kemarin, ngikut sih program. Jadi kan itu awal mulanya kok sampai bisa disetujui oleh semua pihak, kita melaksanakan kan memang kan program kan ya. Oke, lanjut ya. Sampai ke pemanfaatan sumber daya itu tadi yang sangat luar biasa. Ternyata sebenarnya itu bisa merupakan aset yang perlu kita kembangkan ya dia untuk pendidikan. Dan sampai yang kemarin terkait dengan materi ini, semuanya adalah materi-materi yang sangat luar biasa yang selama ini saya awalnya tidak tahu, jadi tahu, dan sangat tertantang sekali untuk ingin segera mengimplementasikannya. Semoga ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini bisa menggugah hati teman-teman di sini. Semangatnya 45 ini, tapi kadang kalau ada benturan yang slow butuh motivasi lagi ya. Begitu. Kira-kira dari ketiga modul ini yang paling disukai. Paling suka saya rencana pembelajaran berdiferensiasi yang kedua. Karena apa? Itu yang paling terkait dengan dirinya saya sebagai seorang guru, bagaimana menghadapi anak. Karena selama ini saya membuat RPP itu jauh dari sini. Dengan pembelajaran itu saya harap nanti saya bisa lebih menyempurnakan lagi bagaimana cara memberikan pelayanan kepada anak. Nanti yang paling itu yang saya senang, berkesan, dan insya Allah yang paling saya pahami. Kalau yang paling sulit,
Kalau yang paling sulit dan masih membingungkan nih, saya masih belum paham, masih bingung dalam konsep materi ini dan prakteknya juga bingung, itu yang bagian apa? yang terakhir mengelola program yang berdampak positif 3.3 ini. Iya. Saja itu turunan. Iya. Berarti dengan menggunakan baja. Sebenarnya di alurnya baja itu saya paham, gitu. Tapi kadang di dalamnya itu ada berpikir berbasis negatif itu masih ada muncul. Fokus ke kelemahannya. Iya, lebih fokus ke kelemahannya. Sehingga saya agak kesulitan untuk berpikir berbasis aset ini. Kalau kita, karena selama ini saya sudah berusaha berpikir berbasis aset ya. Tapi sebagian besar orang-orang di sekitar saya itu masih berpikir berbasis itu, membuat diri saya itu menjadi semacam tertantang untuk segera merumuskan baja itu loh Bu, dalam penyusunan program-program sekolah. Kayaknya butuh suatu perjuangan dan teknik yang lebih lebih. Tapi kalau kadang kita ketika kita dihadapkan satu permasalahan yang justru itu semakin kita perfect karena kita hati-hati untuk rencananya. Kadang yang membuat kita gampang antusias, jadi itu kita nggak apa-apa. Kita dipengaruhi yang negatif itu, gimana yang membalikkan lagi itu butuh perjuangan juga. Oke, Bu, terima kasih. Hari ini kita lumayan ya, jadi penuh. Ya selama ini kita selalu penuh gini, cuman karena apa ya? Karena proses pembelajarannya sudah habis, jadi seperti kita mereview ulang mulai dari awal sampai akhir dan kebermanaannya. Di sini saya melihat sangat maksimal di Bu Nuril. Terima kasih untuk semua praktek baik yang sudah dikirimkan di LMS. Terima kasih atas segala usaha yang sudah dilakukan sampai saat ini, walaupun banyak hal yang membuat motivasi itu turun, tapi ternyata sudah sampai pada titik ini. Alhamdulillah, sama-sama Bu, sama-sama motivasi terus ya, kita saling motivasi ya. Nah ini sekarang kita untuk persiapan PI 6 kita kembali lagi karena Bu Nuril harus melihat progresnya Bu Nuril di kompetensi guru penggerak. Jadi untuk penilaian 360 itu tetap nanti dipersiapkan lagi, di-share lagi seperti kemarin. Kemudian nanti sebelum P6 itu sudah selesai, lakukan refleksi. Oh iya, yang tadi juga refleksinya masih belum dilakukan sama Bu Nuril. Itu refleksinya nanti akan dinilai lagi, kebermanaan refleksi, apakah itu apakah kegunaan refleksi bisa digunakan dengan baik dan dimaksimalkan oleh Bu Nuril, nanti bisa yang kami lihat dan kami nilai di LMS itu. Kemudian jangan lupa nanti diberi lagi, kemudian di-share sama seperti yang dulu, kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian perwakilan murid, kalau guru itu 5 ya, dan orang tua sama seperti kemarin itu ya Bu ya. Nanti proses refleksi juga dilakukan dan diupload lagi di LMS, itu kan terbuka itu di BMK nanti, sama seperti yang dulu. Nanti Bu Nuril lebih menganalisis progres Bu Nuril mulai di lokal orientasi dulu Bu Nuril itu seperti apa, di penilaian diri Bu Nuril, kemudian pada waktu kemarin itu refleksi 360, dan sekarang ini mau berakhir itu bagaimana progres pemetaan Bu Nuril ada di posisi mana, itu harus bisa Bu Nuril pahami. Kemudian untuk pemetaan aset nanti sebelum PI 6 juga itu Bu Nuril sudah harus mendiskusikan pemetaan aset dengan kepala sekolah, tapi juga mengundang aktor lain, rekan guru, murid, aktor lain itu orang tua, tokoh setempat, dan jangan lupa untuk memperhitungkan perwakilan gender, enggak melulus wanita semua gitu atau laki-laki semua gitu. Jadi perwakilan gendernya juga harus Bu Nuril perhitungkan karena itu juga berpengaruh pada proses pengambilan keputusan nanti ya. Nah itu diundang itu tidak ada saya Bu. Jadi prosesnya sebelum P6 sudah dilakukan oleh Bu Nuril sama seperti observasi kelas itu. Lalu
jangan lupa untuk menyiapkan notulen, jangan lupa di video juga karena ada sesuatu yang miss nanti yang bisa dilihat lagi di video. Walaupun di sini tidak disebutkan video, hanya foto kegiatan, tapi Dr. Bu Nuril menyiapkan video seperti ini, kemudian nanti sambil dilihat dan Bu Nuril berefleksi dari penampilan diri Bu Nuril, bagaimana Bu Nuril memimpin diskusi, bagaimana teman Bu Nuril menggali semua aktor itu dengan memaksimalkan proses itu sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Nah di sini sehingga pemetaannya itu bisa berhasil gitu, itu semuanya terdokumentasi dengan baik. Ibu ada pertanyaan? Oke, satu yang saya tanyakan terkait dengan umpan balik dari rekan kerja. Kemarin sudah saya lakukan karena saya tidak mengkomunikasikan betapa pentingnya penilaian itu. Rata-rata beliaunya itu menilai saya baik semua, sehingga saya tidak mengetahui kelemahan saya. Kalau saya mengulang lagi, terus apakah di RMS itu bisa diulang lagi? Dan tidak apa-apa, sudah tidak usah dipikirkan yang lama. Sekarang yang hari ini mencoba untuk mengkomunikasikan lagi begitu. Nggak perlu diupload lagi di sini. Nanti diupload lagi kan nanti B6. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Bu Nuril mencoba, Bu saya perbaiki yang awal karena nanti progresnya bisa turun nanti. Gitu. Misalnya begitu pun kalau misalnya itu bisa dilakukan Bu. Boleh ya. Jelas betul itu. Kalau saya tolong dinilai saya sebulan ya, agar bermanfaat dengan saya. Iya tak Bu, nanti gitu orang-orang itu. Pasti turun gitu kan. Bayangkan Pak Ilham aja ngasih tempat. Yang benar. Hal seperti itu. Mungkin satu, kalau saya melihat dari segi saya sendiri, saya kalau banyak hal yang saya kerjakan, aku untuk pertanyaan itu garis males moco aja kasih tempat semua. Biasanya seperti itu untuk. Tapi kalau misalnya ada yang benar-benar ke dari teman, dari sudut pandang mereka melihat kita secara objektif, gunanya adalah untuk nama aku kayak gini aja, nama aku tidak bisa pada penilaian, tidak sebenarnya masih seperti itu. Nah itu justru di situ harus kita lebih tahu apa yang kan hanya siswa yang jujur itu ya, satu. Nah yang paling terpercaya. Terus yang kedua Bu, terkait dengan yang saya mengundang kembali tampaknya dengan basis yang aset ya sebenarnya itu. Saya itu menggali atau memunculkan program atau komunikasinya bentuknya hal apa ini? Pemetaan aset. Pemetaan. Maksudnya memetakan berdasarkan 7 aset yang ada, gitu kan? Iya, berdasarkan modul. Jadi ketika Nuril mau praktek, setiap kali mau praktek atau setiap kali mau ketemu saya atau setiap kali mau kolaborasi atau itu kan pertama konsepnya harus dibaca terlebih dahulu sebelum kita memahami tugas. Jadi jangan sampai salah konsep. Maksudnya ini kan berarti pemetaan aset, memetakan aset mana yang bukan kelemahannya, jadi yang bisa dimaksimalkan nanti untuk proses pembuatan program. Memang di asetnya yang kita bicarakan yang berbasis aset kan ya. Apakah kita mengumpulkan sesuai dengan 7 aset yang ada? Kita memiliki apa saja? Oh itu namanya memetakan ya. Proses pemetaan sama seperti supervisi ini sebenarnya untuk memetakan dulu mana yang butuh diklat apa dan mana yang butuh diklat apa. Sama seperti proses diagnosis itu, asesmen diagnosis memetakan anak mana yang mampu, anak mana yang tidak mampu, anak mana yang butuh sekali benar-benar tahu, anak mana yang dipetakan, anak mana yang kinestetik, anak mana yang audiovisual. Sama dengan menganalisa berarti ya. Misalnya begini, saya sekarang aset manusia. Dari manusia mungkin kita lemah, tapi kita ada 10 aset manusia. Yang kita pakai yang tidak berpotensi memberikan efek pembelajaran ke anak-anak berarti tidak perlu, tidak? Bukan gitu, mana yang lebih ke mana yang bisa apa itu dimaksimalkan lebih gitu loh. Dan untuk yang lemah-lemah itu bagaimana caranya? Misalnya 7 aset ini modal utama iya dari sini. Jadi Bu Nuril harus bisa pertama mengantarkan semua aktor itu diantarkan pada satu persepsi yang sama dulu.
gitu. Kemudian bagaimana apa tujuan Bu Nuril itu harus benar-benar dibenarkan dulu gitu. Sama seperti kita waktu lokal selalu kan sesi tujuan kita hari ini, nah itu harus penting dulu. Jadi biar mereka tuh paham arah pembicaraan pada waktu itu apa. Kalau untuk memetakan, ya kan Bu Nuril nggak tahu. Kalau dari Bu Nuril sendiri, Bu Nuril bukan orang sini. Iya. Nggak tahu aset apa yang bisa dikembangkan di sini. Kemudian Bu Nuril harus melangkahnya maju ke depan. Jadi yang harus Bu Nuril sudah mikir program nih, program. Nah untuk itu apa yang dibutuhkan ini pengelolaan seperti ini. Gitu. Harus ada sebuah program di masa saya. Iya, tapi tidak bisa memetakan apa yang kita butuhkan ke depannya yang perlu dikembangkan dari sekian modal utama di sekeliling kita. Nah, ini sumber daya manusia mungkin bisa guru, bisa siswa, sosial di sekitar kita, politik dari segi regulasi dan sebagainya, dari segi agama. Makanya tokoh yang dari masyarakat itu dilihat di sini. Misal kalau misalnya di sini ada di sini ini desa santri loh, itu kan bisa itu langsung dimasukkan ke sini, jadi programnya sinkron dengan sana. Dan pokoknya lebih ke kontekstual pembelajaran kita, jadi semua ini harus dimaksimalkan. Dan dari finansialnya itu bagaimana, jangan sampai P5 bagaimana sih caranya biar P5 itu enggak ngoyo terus anak-anak suruh urunan. Hal seperti itu kan Bu, itu kan perlu dipikirkan lebih awal. Kita sebagai pemimpin lingkungan bagaimana bisa dimaksimalkan agar finansial itu bisa dihemat, fisik apa yang dibutuhkan berkaitan dengan sarana dan prasarana dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terus ini jangan masuk sih. Dari fasil ya, biasanya sekedar begitu saja. Apa yang memahami melalui pemikiran diri kita sendiri. Kadang ada yang ditanyakan, kita mau nanya itu bingung. Dan kita satu baca materi belum selesai sudah kolaborasi. Nah, padahal nggak boleh seperti itu. Itu sama seperti teman-teman mau ketemu Bu Ayun, nggak siap apa-apa. Persiapan bukan hanya yang harus dipersiapkan dulu, modul harus dipelajari dan benar-benar harus nyambung pembicaraan itu, karena ini saya nggak sekedar datang dan ngobrol ya, saya menilai. Betul sekali. Oke, dan penilaian walaupun kita ketemunya seperti itu sama besarnya. Bu Fasil kemarin juga sudah menyampaikan bahwa dengan PI, dengan Dialog KDP itu besar loh, gitu ya, sudah ditekankan seperti itu. Makanya sebenarnya tidak hanya begini saja. Jadi proses yang saya lakukan di akhir itu, terutama di bagian ini Bu, bagian penilaian dan pelaporan, ini adalah proses yang harus saya penuhi di Ibu, di LMS dan semua itu. Nanti kan sama komunikasinya.